Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Simanars, kembali lagi bersama praktikum proses manufaktur. Pada pertemuan keempat ini akan membahas SolidWorks CAM pada penggunaan mesin bubut. Nah, pada penggunaan SolidWorks CAM kali ini akan melakukan simulasi SolidWorks CAM sebanyak 2 kali. Hal tersebut karena benda kerja yang akan kita simulasikan pada mesin bubut memiliki 2 bagian pemrosesan mesin, yaitu pada bagian kanan, kemudian pada bagian kiri untuk pembuatan chamfer. Di mana pada penggunaan mesin bubut, apabila salah satu bagian dilakukan pemakanan pada mesin, bagian yang lain akan dipasang pada cekam mesin bubut. Hal itu membuat mata pahat tidak dapat menjangkau bagian tersebut. Nah, berikut merupakan tahapan pemrosesan mesin bubut, dimulai dari proses pertama melakukan pemakanan dalam. Kemudian hasil proses tersebut akan dilanjutkan ke simulasi yang kedua untuk pembuatan chamfer, di mana nanti pada simulasi yang kedua untuk stock manager daripada bahan bakunya merupakan file dari hasil pemakanan pertama, seperti itu. Oke, mungkin langsung saja kita beralih pada tahapan SolidWorks CAM-nya. Seperti biasa, untuk tahapan pertama yaitu untuk mendefinisikan mesinnya dilakukan dengan cara define machine. Untuk mesin yang akan kita gunakan merupakan turning machine, kemudian pilih select, setelah itu oke. Berikutnya adalah stock manager, pada pojok kiri atas kita pilih stock manager. Kemudian kita mendefinisikan untuk jenis material ataupun bahan baku yang akan kita gunakan, yaitu adalah 304. Kemudian sudah sesuai semua stock type-nya, yaitu adalah round bar stock. Kemudian kita checklist saja ataupun oke. Oke, selanjutnya adalah langkah berikutnya yaitu koordinat sistem. Di sini untuk menentukan posisi awalnya, pada koordinat sistem kita pilih stock vertex. Oke, di sini sudah sesuai untuk posisi awalnya di mana pada bagian kanan. Hal tersebut karena sesuai dengan desain benda kerjanya, pada bagian kanan dilakukan pemrosesan operasi mesin dari mesin bubut. Seperti itu, langsung saja kita pilih OK. Langkah berikutnya adalah extract machinable features. Langkah ini digunakan untuk memproses bagian-bagian yang dilakukan pemrosesan pada mesin. Hal tersebut akan otomatis mengenali features atau bagian desain yang dilakukan menggunakan mesin atau tools tertentu. Kemudian diketahui area yang akan dilakukan pemrosesan pada mesin. Setelah itu, langkah berikutnya adalah generate operation plan. Nah, langkah ini untuk menghasilkan perencanaan daripada operasinya, kemudian diketahui perencanaan operasinya, di mana dapat terlihat pada bagian kiri terdapat urutan proses operasinya, ada phase row, phase finish, turn finish, turn finish, dan juga cut off. Kemudian pada penggunaan mesin bubut ataupun turning machine dengan SolidWorks CAM ini, sesuai dengan benda kerjanya, kita hanya membutuhkan perencanaan operasi daripada turn rock dan juga turn finish untuk membentuk daripada bentuk benda kerja pada bagian kanan. Kita tidak membutuhkan bagian face rock dan face finish karena ukuran daripada desain kita sudah sesuai dengan ukuran daripada material yang kita gunakan. Jadi nantinya tidak ada pemakanan sama sekali. Kemudian untuk cut off juga nanti tidak kita gunakan, di mana nanti untuk panjang daripada desain kita sudah sesuai dengan panjang daripada material yang kita gunakan sebelumnya. Jadi yang kita gunakan ataupun yang kita simulasikan hanyalah tahapan daripada proses turn rock dan juga turn finish. Maka dari itu kita tidak membutuhkan face row, face finish, dan juga cut off. Kita bisa menghapus ketiga proses tersebut dengan cara kita klik kanan, kemudian bisa pilih delete. Kemudian yes, begitupun yang face finish, klik kanan, kemudian delete. Yes, dan juga yang cut off. Delete. Yes. Nah, jadi di sini yang tersisa hanyalah turn rock dan juga turn finish yang digunakan untuk melakukan proses pemakanan pada bagian kanan daripada benda kerjanya, kemudian dilakukan penghalusan pada tahapan turn finish seperti itu.
Kemudian selanjutnya adalah kita generate toolpath, di mana untuk mengkalkulasikan proses operasi sebelumnya, di sini menghasilkan bahwa kedua proses operasi sebelumnya sudah memiliki fontnya berwarna hitam, di mana hasil tersebut sudah terkalkulasikan seperti itu. Ini dapat dilihat nanti akan melakukan pemakanan pada bagian kanan saja sesuai dengan desain yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah simulate toolpath. Kita pilih saja simulate toolpath. Digunakan untuk melakukan simulasi daripada proses operasinya. Untuk pertama kita mengatur daripada kecepatan simulasinya, teman-teman. Untuk kecepatan simulasinya kita atur di sini menjadi kecepatan di nomor 3 misalnya. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian pada bagian N di sini kita turunkan ke bawah, kita ganti daripada yang next operation supaya nanti ketika setiap selesai melakukan operasi terdapat jeda terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa melihat daripada simulasinya, kita zoom out terlebih dahulu, kemudian kita bisa klik play ataupun run. Mungkin dari sisi sebelah sini. Nah, yang tadi merupakan proses operasi yang pertama, yaitu turn raw. Kemudian selanjutnya adalah turn finish untuk penghalusan, di mana pada turn raw di sini masih terdapat sisa-sisa material. Kemudian akan dilanjutkan ke operasi berikutnya, yaitu turn finish. Baik, seperti itu. Ini merupakan proses simulasi yang pertama yang nanti akan dilanjutkan pada proses simulasi yang kedua untuk pembentukan chamfer. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi yang kedua, di mana pada simulasi yang pertama kita melakukan pemakanan dalam pada bagian kanan daripada benda kerjanya. Kemudian untuk simulasi yang kedua kita akan melakukan pembentukan chamfer daripada bagian kiri dari benda kerjanya, seperti itu. Selanjutnya nanti untuk simulasi yang kedua nantinya kita akan menggunakan material ataupun bahan baku berdasarkan dari desain proses simulasi yang pertama. Kemudian kita langsung masuk saja pada tahapan yang pertama untuk define machine, di mana untuk mesin akan kita gunakan merupakan turning machine. Kita pilih saja, kemudian pilih select, setelah itu pilih OK. Berikutnya tahapan yang kedua adalah stock manager untuk menentukan daripada material ataupun bahan baku yang akan kita gunakan, di mana untuk bahan baku yang kita gunakan kita pilih bagian yang 304, yaitu stainless steel. Kemudian setelah itu pada tahapan sebelumnya kita menggunakan yang round bar pada stock tape-nya. Nah, pada tahapan ini kita menggunakan part file, di mana nanti bentuk daripada bahan bakunya merupakan hasil desain daripada proses sebelumnya. Kita masukkan saja file desain proses sebelumnya, dan kita pilih kemudian open. Oke, berikut merupakan hasil daripada preview daripada bentuk bahan baku berasal dari proses sebelumnya, seperti itu. Setelah itu kita pilih saja bagian OK. Setelah kita sudah menentukan daripada stock manajernya, langkah berikutnya adalah coordinate system. Kemudian untuk coordinate system, kita pilih saja bagian yang stock vertex, kemudian akan muncul preview titik untuk mengganti posisi daripada koordinat sistem ataupun sumbu aksisnya. Sebelumnya kan koordinat sistemnya terdapat pada bagian kanan, di mana sesuai dengan proses operasinya dilakukan pada bagian kanan. Dalam pembuatan chamfer ini kita akan memindahkan koordinat sistem tersebut pada bagian kiri, karena dari pembentukan chamfer tersebut terdapat pada bagian kiri daripada benda kerjanya. Dan kita pindah saja posisinya ke bagian sini. Kita bisa zoom in terlebih dahulu supaya lebih detail. Nah, sudah terpindah seperti itu. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa arah daripada sumbu Z-nya ini masih ke arah sebelah kanan. Kita akan memindahkan arah daripada sumbu Z-nya itu menjadi ke arah sebelah kiri dengan cara bagian aksisnya kita pilih bagian yang Z, kemudian kita klik kembali bagian yang sini, kemudian nanti akan berubah dari arah sumbu Z-nya menjadi seperti ini. Jika sudah seperti ini, nantinya cekam akan memegang daripada benda kerjanya di bagian kanan, kemudian nanti akan dioperasi
melakukan pemakanan pembentukan chamfernya dilakukan pada bagian kiri, seperti itu. Selanjutnya kita pilih saja oke. Kemudian langkah berikutnya adalah bagian extract machinable features. Kita pilih saja extract machinable features, di mana pada extract machinable features ini nanti untuk memproses bagian-bagian yang dilakukan pemrosesan pada mesin yang akan otomatis mengenali features atau bagian desain yang dilakukan menggunakan mesin ataupun tools tertentu. Oke, setelah extract machinable features dilanjutkan pada langkah berikutnya yaitu generate operation plan. Di mana pada generate operation plan ini untuk menghasilkan perencanaan operasinya. Kemudian di sini pada bagian kiri terlihat daripada perencanaan operasinya terdapat phase row, kemudian phase finish, kemudian turn row, kemudian turn finish. Sama seperti sebelumnya, kita tidak membutuhkan bagian proses operasi daripada phase row dan juga phase finish seperti itu, karena dari input bahan baku yang sebelumnya sudah kita definisikan tersebut sudah sesuai bagian terluarnya ataupun diameter terluarnya dengan benda kerja yang kita simulasikan saat ini. Jadi kita tidak membutuhkan phase row dan juga phase finish. Kita klik kanan kemudian delete. Sama juga untuk bagian phase finish kita klik kanan kemudian delete. Jadi di sini kita hanya membutuhkan turn row dan juga turn finish untuk melakukan proses operasi daripada pembentukan chamfernya seperti itu. Setelah itu masuk ke langkah berikutnya yaitu generate toolpath. Di mana untuk generate toolpath ini untuk mengkalkulasikan daripada proses operasi sebelumnya. Di sini hasil dari kalkulasi tersebut di mana turn finish dan juga turn row-nya sudah memiliki fontnya berwarna hitam. Hal tersebut bahwa proses tersebut sudah terkalkulasikan seperti itu. Apabila sudah seperti ini, kita bisa langsung masuk saja pada tahapan berikutnya, yaitu melakukan simulasi pada Simulate Toolpath. Kita pilih saja Simulate Toolpath, kemudian akan muncul preview seperti ini. Di sini dapat dilihat bagian cekamnya memegang pada bagian kanan, kemudian nanti yang akan kita operasikan adalah bagian kiri daripada benda kerjanya. Untuk langkah pertama, kita bisa mengatur daripada kecepatan operasinya. Kita di sini melakukan mengganti kecepatan operasinya pada nomor 3 misalnya. Kemudian pada tulisan N di sini kita turunkan ke bawah, kemudian kita ganti yang next operation supaya nanti terdapat jeda antara proses operasi 1 dan proses operasi kedua, seperti itu. Apabila sudah seperti itu, kita bisa langsung masuk ke simulasinya dengan klik run ataupun play. Ini kita mungkin ganti arahnya dari bagian sini. Ini terlihat bahwa sedang melakukan turn row ataupun pemakanan kasar di mana masih terdapat sisa dari materialnya. Ini terlihat bahwa preview material yang tersisa merupakan yang berwarna orange. Kemudian kita langsung masuk ke operasi berikutnya untuk turn finish, untuk menghaluskan supaya nanti sudah tidak ada sisa daripada material yang tidak dibutuhkan seperti itu. Kita klik play. Nah, seperti itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Simaners, back again with the manufacturing process practicum. At the fourth meeting, we will discuss SolidWorks CAM on the use of a turning machine. In this use of a SolidWorks CAM, we will do two SolidWorks CAM simulation. This is because the workpiece that we will simulate on the left has a two-part processing the machine, namely on the right process and left process. Wherein the use of a lathe, if one part is fit on the machine, the other part will be installed on the chuck of machine. The following are the stage of lathe processing, starting from the first process of deep feeding. Then the result of the process will be continued in the second simulation for the manufacturing of a chamfer. Then we move on to the SolidWorks CAM stage.
Okay, first step is a define machine. Click define machine. This step is used to select the machine that we will use. Then the machine that we will be used is a turning machine. Select. After that, okay. Next step is a stock manager. The next step is choosing the material to be used. The material to be used 304 for the stainless steel material. After that, stock type, choose round bar stock. Okay, after that, click OK. Next step is a coordinate system. The step is to determine the starting position for each axis, then click stock vertex. After that, click OK. Next step is extract machinable features. This step is used to process the part that are processed on the machine. It will automatically recognize the design part that is done using a machine or tools. Then is now the area where the machining process is carried out. Okay, after that, click Generate Operation Plan. This step is to produce the operation plan. For the operation process to be carried out is turn raw and turn finish. We don't need face raw and face finish because the stock material we used previously was in accordance with the size of the outer diameter of the workpiece. Then, we don't need a cut-off process because the length of the workpiece we want is in accordance with the length of the stock material. Based on this, we can eliminate process that are not needed by right-click and then select delete for the face raw, face finish, and cut-off process. First face raw, right-click. After that, we can click delete. Second, face finish, right-click and click delete. Last, cut off, right-click and click delete. Okay, enough. Next step is generate toolpath. This step is used to calculate the planned operation on the machine. Okay, finish. Next step is simulate toolpath. Click simulate toolpath. This step is to perform machine operation process simulation. First, we can set the speed of the simulation. The speed set to number 1, 2, 3. Then for the simulation, we choose for the next operation. Okay, finish. Okay, here is the simulation. Okay, first turning raw, and second turning finish. Okay, after that, move to next process. Okay, second simulation to make a chamfer. First step is define machine. This step is used to select the machine that we will use. The machine that will be used is a turning machine. Select. After that, click OK. Next is stock manager. The next step is choosing the material to be used. For the type of material to be used, choose 304 for the stainless steel material. Then in the stock type, select the part file where the material used is based on the result of the previous process. Select part, click select part, and choose previous process. Okay, finish. After that, click OK.
Next step is a coordinate system. The next step is determine the starting position for each axis. First, click stock vertex and move axis to left side. After that, click z-axis and click like that. Okay, finish. After that, click OK. Next step is extract machinable features. This step is used to process the part that are processed on the machine. It will automatically recognize the design part that is done using machine or tools. Then is now the area where the machining process is carried out. Okay, after that, next step is generate operation plan. Click generate operation plan. This step is to produce the operation plan. For the operation process to be carried out is turn row and turn finish. Then we don't need face row and face finish because the stock material we used previously was in accordance with the size of the outer diameter of the workpiece. Based on this, we can eliminate the process that are not needed by right-click and select delete for the face row and face finish. We can do the process like that. First, click face row. After that, right-click and then click delete. Click face finish. Right-click. After that, click delete. Okay. After that, next step is generate toolpath. Click generate toolpath. Already calculate. After that, next step is simulate toolpath. Click simulate toolpath. This step is for perform machine operation process simulation. First, we can set the speed of the simulation. The speed set to number 1, 2, 3, 4. Number 4. And for the simulation, we choose for the next operation. Next operation. Okay, here is the simulation. First, turning row. Next operation. Second, turning finish. Okay, finish. Maybe that's what I can explain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.